Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Eko di channel YouTube Eko Agustiswanto. Saat ini kita akan bahas terkait dengan cara cepat mengerjakan soal akar kuadrat antara bilangan 100 sampai dengan 10.000 ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita ingat kembali bahwasanya akar kuadrat itu merupakan kebalikan dari bilangan kuadrat ya, atau bilangan berpangkat 2. Oke, bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Ini ada bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 jangan pangkat 2 gitu ya. Itu kan hasilnya adalah 1. Adapun akar dari 1 ya 1 kan gitu ya. Kemudian 2 pangkat 2 itu adalah 4. Karena 4 ini kalau diakarkan hasilnya adalah 2. Oke, berarti kalau gitu misalkan saya punya akar 64 itu berapa ya? Nah, bisa kita lihat tabel di situ ya. 8 ya kan. Akar 81 berapa ya? Nah, bisa kita lihat di situ adalah 9. Nah, gitu. Nah, misalkan kalau ada berapa akar dari 225, ternyata tidak ada di tabel itu. Nah, bagaimana ini cara mengerjakannya? Oleh sebab itu yang akan kita pelajari adalah untuk mengerjakan soal-soal tersebut ya, antara bilangan 100 sampai dengan 10.000. Tetapi sebelum kita bahas, mohon untuk di subscribe ya, di subscribe channel kami Eko Agustiswanto. Jangan lupa juga di like ya, di share, nyalakan tombol loncengnya agar selalu update materi-materi dari channel kami. Baik, kita akan bahas soal yang tadi tidak ada di tabel. Misalkan di sini ada soal akar 225 ya. Agak saya pisah gini karena nanti untuk mengerjakannya biar lebih mudah. Jadi perlu diketahui bahwasanya nanti akar bilangan antara 100 sampai dengan 10.000 itu adalah hasilnya adalah 2 digit nanti ya, 2 digit. Oleh sebab itu nanti akan kita cari ada digit puluhan sama digit satuan ya. Sebelumnya kita akan mengerjakan digit satuannya. Caranya bagaimana? Kita pisahkan di sini ya. Kita cari bilangan jika dikuadratkan itu hasilnya adalah 5. Bisa kita lihat pada tabel di sini ya. Sini jika kita cari belakangnya yang 5 itu adalah 25 saja ini ya, maka dapat dipastikan bahwasanya bilangan jika dikuadratkan hasilnya 5 ya 5 itu kan gitu ya. Maka di sini pastikan satuannya adalah 5 gitu kan. Kemudian bagaimana untuk menentukan puluhannya? Untuk menentukan puluhannya adalah carilah bilangan jika dikuadratkan itu hasilnya mendekati 2 ya, yaitu ya 1 ini. Karena 1 kuadrat hasilnya adalah 1 1. Nah, kalau 2 kuadrat ya boleh karena hasilnya 4 itu lebih dari 2 tidak boleh. Maka di sini ya adalah 1. Maka dapat dipastikan hasil dari akar kuadrat bilangan 225 itu adalah 15 ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya saya punya bilangan atau akar kuadrat dari 196. Sama sepertinya seperti dengan tadi, kita cari dulu yang kita pisahkan ini ya. Bisa kita pisahkan ini. Kita cari berapa bilangan yang jika dipangkatkan 2 atau dikuadratkan hasilnya adalah belakangnya adalah 6. Nah, di sini ada 2 bilangan yang jika dipangkatkan kuad atau dikuadratkan itu hasilnya adalah 6, yaitu 4 ya. Maka nanti 4 ya kan, atau berapa ini? 6. Nah, oke, sampai di sini dulu ya. Kita bahwasanya untuk satuannya nanti 4 atau 6 gitu. Nah, sekarang kita untuk mencari puluhannya. Nah, oke, mencari puluhannya. Berapa bilangan jika dikuadratkan hasilnya adalah 1 gitu ya. Berapa bilangan jika dikuadratkan hasilnya adalah 1 ya. Nah, ternyata ada di sini adalah 1. Maka di sini adalah satuannya untuk puluhannya adalah 1 gitu ya. Oke. Hasilnya adalah di sini 1. Nah, kita kurangkan di sini. Oke, kita kurangkan karena 1 kuadrat itu adalah 1.
kita kurangkan 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Oke. Nah 0 ini ya, 0 ini bisa kita bandingkan dengan hasilnya tadi ya. Nah, 0 ini bisa kita bandingkan dengan sini. Nah, dia lebih besar atau lebih kecil? Nah, dia lebih besar atau lebih kecil ya? 0 ternyata lebih kecil ya. Ini adalah 0 ini lebih kecil ya. Lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka yang kita pilih itu adalah yang 4 ya, yang nilainya adalah yang kecil. Nah, jadi yang ini yang kita pilih yaitu 4, maka di sini adalah 4. Maka dapat disimpulkan bahwasanya akar dari 196 hasilnya adalah 14. Oke ya, sampai di sini bisa dimengerti ya. Oke, lanjut. Selanjutnya saya punya akar kuadrat ya dari 1521. Oke ya, sama kita akan cari ya, kita bisa di sini. Nah, bilangan berapa jika dikuadratkan hasilnya adalah belakangnya adalah 1. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ternyata ada 2 bilangan. Yang pertama itu adalah 1 itu sendiri ya kan, yang kedua adalah 9. Nah, 9 ya, berarti di sini nanti satuannya itu adalah 1 atau 9. Oke ya, 1 atau 9. Nah, sekarang kita untuk satuannya, maaf, untuk puluhannya 15 ini ya, 15 ini cari bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya mendekati 15. Berapa ini ya? Bilangan jika dikuadratkan mendekati 15 ya. Ternyata di sini hasilnya adalah berapa? 3 ya. Hasilnya adalah 3. Oke, 3. Nah, 3 kuadrat itu adalah 9 ya. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Nah, ini dikurangkan. Nah, dikurangkan 15 dikurangi 9 hasilnya adalah 6. Oke. 15 dikurangi 9 hasilnya adalah 6. Nah, sama seperti yang tadi, kita bandingkan ya, kita bandingkan antara 6 ini dengan 3 ya. 6 ini kita bandingkan dengan 3, lebih besar atau lebih kecil? Nah, ternyata 6 ini lebih besar. Nah, ini lebih besar, lebih besar. 6 lebih besar dari 3. Maka kalau begitu yang kita pilih ya, yang kita pilih itu adalah yang besar juga, yaitu 9. Nah, 9 ini yang kita pilih. Maka di sini hasilnya adalah 39. Maka dapat disimpulkan hasil dari 15 dari 1521, akar kuadrat dari 1521 hasilnya adalah 39 ya. Begitu, diingat-ingat caranya ya. Oke, lanjut. Untuk soal berikutnya, saya punya akar kuadrat ya, berapa hasil dari akar kuadrat 1296 ya. Bagaimana cara ngerjakannya? Sama ya, ini bisa kita pisahkan begitu ya, antara 1296 untuk 2 angka di belakang kita pisahkan. Yang kita cari adalah yang 96 itu mencari satuannya. Bilangan berapa jika dipangkatkan 2 atau dikuadratkan hasilnya adalah belakangnya adalah 6. Nah, kita bisa lihat lagi di tabel. Nah, di sini ada 2 angka juga ini ya. Ada 4 kuadrat hasilnya ini adalah 16, belakangnya adalah 6. Kemudian 6 kuadrat itu hasilnya adalah 36, belakangnya juga 6 ya. Maka ini nanti satuannya atau bilangannya belakang itu adalah 4 ya, atau 6. Oke, 4 atau 6.
Baik, sekarang kita lihat di sini ya, kita lihat di sini berapa bilangan jika dikuadratkan hasilnya mendekati 12 ya. Adalah 3 ya, 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Maka di sini adalah 3 ya, 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Oke, kita kurangkan ya, kita kurangkan 12 dikurangi 9 berapa? 12 dikurangi 9 hasilnya adalah 3. Nah, seperti soal yang sebelumnya, kita bandingkan lagi ya hasil pengurangannya itu dengan hasilnya tadi ya. 3 dibandingkan dengan 3. Oke lah, ini bagaimana ini? Ternyata kok sama ini ya. Nah, ini sama, 3 itu sama dengan 3 ya. Bagaimana kalau ini ternyata sama dengan ya, sama dengan ini ya, 3 sama dengan 3 gitu kan. Bagaimana kalau sama begini? Kalau sama begini, ingat-ingat bahwasanya yang kita ambil itu adalah yang besar ya. Jadi kalau sama, yang kita ambil adalah yang besar. Maka di sini adalah hasilnya adalah 36 ya. Jadi disimpulkan bahwasanya akar dari 1296 hasilnya adalah 36. Oke. Terima kasih sudah belajar dengan saya. Tetap semangat, enjoy matematika, semoga sukses. Sampai ketemu pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.